Bicara tentang kematian, sebenarnya yang perlu kita sadari atau yang perlu kita ingat bukan kematiannya. Tadi sudah dibacakan ayat oleh qori kita. Yang membuat kita takut menghadapi kematian bukan kematiannya, tetapi fase setelah kematian. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-da'wat. Ada 5 malam tidak ditolak doa tak, apapun doa tak. Mau kita berdoa untuk urusan dunia pasti makbul. Mau kita berdoa untuk urusan akhirat pasti makbul. Doa untuk keluarga, anak, rezeki, apapun doanya, satu-satunya yang bisa kita andalkan dan amalan yang mudah di zaman sekarang, sholawat. Dan sholawat ini bisa menjamin kehidupan kita setelah wafat, bisa menjamin kematian kita. Ada urusan yang susah di dunia juga bisa dijamin dengan sholawat kita. Kalau kita punya dosa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan kepada kita, baik itu dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk sesuatu yang kurang baik di mata kita. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang telah Allah tetapkan kecuali itu merupakan yang paling baik untuk kita. Salawat serta salam juga kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, juru penyelamat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan pada malam hari ini adalah malam Jumat, malam yang kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada beliau. Maka hadirnya kita di tempat ini, saya kira kita semua memiliki tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu mengirimkan doa kepada almarhumah. Walaupun di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang mengirimkan doanya dengan istilah tahlil, ada yang mengirimkan doanya dengan sedekah. Adapun kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, kalau ada keluarga, kerabat, sahabat kita yang meninggal, biasanya kita mendoakan dengan bentuk seperti ini, yaitu takziah. Dan takziah ini merupakan salah satu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga perkumpulan kita malam hari ini menjadi doa terbaik untuk almarhumah, dan semoga seluruh kebaikan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan ganjarannya, dan semoga segala kesalahan daripada almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh seseorang yang sudah wafat, dan tidak ada sesuatu yang paling baik dan pasti sampai kepada orang yang sudah wafat kecuali hanya doa. Orang yang sudah wafat di alam kuburnya, maka yang mereka nanti-nantikan,
yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka harap-harapkan dari anak-anaknya, cucu-cucunya, sanak kerabatnya, sahabatnya adalah doa. Dan doa yang kita kirimkan itu pasti sampai kepada mereka. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau manusia sudah mati, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yad'u. Ini titik fokusnya, yang mendoakan dia. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya doa yang dikirimkan kepada orang yang sudah wafat itu pasti sampai. Ya, oleh karenanya saya mengingatkan ya dan mengajak seluruh para anak-anak, keluarga, cucu-cucu almarhumah untuk jangan pernah melupakan mendoakan almarhumah. Hanya itu yang beliau harap-harapkan. Hanya itu yang beliau tunggu-tunggu. Bahkan ulama menganjurkan kalau bisa sehabis sholat kita doakan mereka. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, salah satu tanda bukti kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yang sudah wafat dengan selalu membacakan doa kepada kedua orang tua yang diajarkan oleh Al-Quran sehabis sholat. Mungkin kita semua sudah hafal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Imam Hasan Al-Basri, siapa orang yang membaca doa ini 5 kali sehabis sholat fardu, maka insya Allah dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah dia wafat. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika orang tua hidup, tetapi kebaktian juga berlanjut setelah orang tua wafat. Kalau kita merasa semasa hidup orang tua kita, apalagi ibu, ini yang masih punya ibu, dipegang betul-betul karena ibu itu adalah jimat. Bukan hanya jimat ukhrawi, tapi jimat duniawi. Tidak ada orang yang sukses dunianya kecuali pasti hubungan dengan ibunya baik. Tapi orang kalau masalah dunianya susah, rezekinya susah, kerjanya susah, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik dengan ibunya. Walaupun kadang ibu pasti selalu senyum di depan anaknya. Itu konsep dari para ulama. Kalau kita semasa hidup merasa kurang berbakti, maka marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan selalu mendoakan orang tua kita. Ya, oleh karenanya beruntung kita mengadakan malam pertama sekaligus malam ketiganya beliau di malam Jumat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-da'wat. Ada 5 malam tidak ditolak doa tak, apapun doa tak. Mau kita berdoa untuk urusan dunia pasti makbul. Mau kita berdoa untuk urusan akhirat pasti makbul. Doa untuk keluarga, anak, rezeki, apapun doanya pasti Allah kabulkan. Di 5 malam. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Sekarang kita ini sudah masuk bulan Rajab, Ibu. Bapak-bapak, kita sudah masuk bulan Rajab. Tidak lama lagi bulan Ramadan. Ya. Kemarin sekitar 4 hari yang lalu itu malam pertama bulan Rajab. Itu adalah malam yang tidak ditolak doanya seorang mukmin. Yang kedua malam yang tidak ditolak doa, malam nisfu Sya'ban. Malam 15 Sya'ban bulan depan. Semoga kita panjang umur semua. Kalau sudah pas malam 15 Sya'ban,
sama-sama ki semua di rumah, ajak anak tak, ajak suami tak, berdoa ki mulai habis maghrib sampai masuk waktu subuh. Tak bisa ki maghrib habis isya, tak bisa ki isya bangun malam ki, tak bisa ki bangun malam sebelum subuh, berdoa ki. Apapun doa tak pasti dikabulkan. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya malam yang luar biasa. Tapi sayangnya kebanyakan kita kalau sudah malam Idul Fitri sibuk masing-masing. Yang ibu-ibu sibuk bikin buras, sibuk bikin kue, sibuk menyetrika. Ya, ada lagi yang sudah sibuk make up persiapan besok lebaran. Ya, bahkan maaf-maaf, ada yang pergi sholat Id tidak pergi sholat subuh. Ya. Yang laki-laki juga sibuk beres-beres rumah, padahal malam Id itu, malam lebaran adalah malam yang tidak ditolak doa. Kemudian yang keempat, malam Idul Adha, sama juga. Kalau malam Idul Adha kita banyak-banyak berdoa. Yang kelima, malam kita hari ini yaitu malam Jumat. Ini adalah malam yang dikabulkannya doa-doa kita. Maka semoga segala doa-doa kita, hajat-hajat kita yang ada di dalam hati kita dipandang dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan almarhumah, semoga almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburannya oleh Allah, diampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran dan kebahagiaan sehabis ini yang berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang kematian, sebenarnya yang perlu kita sadari atau yang perlu kita ingat bukan kematiannya. Tadi sudah dibacakan ayat oleh qori kita. Yang membuat kita takut menghadapi kematian bukan kematiannya, tetapi fase setelah kematian. Ada banyak fase setelah kematian. Yang pertama, alam kubur. Seseorang kalau sudah wafat, kemudian dia diantar ke kuburannya, masuk ke liang kubur. Setelah masuk ke liang kubur, kemudian ditimpa tanah, kemudian satu persatu orang yang mengantarnya pulang sampai jejak kaki ketujuh orang terakhir yang pulang dari kuburannya. Ketika orang terakhir dari kuburan itu menginjakkan langkahnya yang ke-8, disitulah malaikat Mungkar dan Nakir akan datang kepada pemilik kubur. Kalau pemilik kubur itu orang baik, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka Mungkar dan Nakir akan datang dengan wajah yang berseri-seri, dengan suara yang lembut, dan membuat perasaan ahli kubur itu menjadi tenang. Tapi kalau pemilik kubur itu adalah orang yang na'udzubillah wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, ini yang harus kita jaga-jaga, maka Mungkar dan Nakir akan datang dengan wajah yang menyeramkan, dengan suara yang menggelegar, dan kedatangannya sudah membuat takut pemilik kubur tersebut. Jadi kedatangannya Mungkar dan Nakir itu sudah azab bagi pemilik kubur. Belum selesai di situ, kemudian dia akan ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan kubur yang mungkin kita semua sudah tahu. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita mampu untuk menjawabnya nanti? Satu-satunya yang membuat kita mampu menjawab bukan kefasihan lidah kita selama hidup, tetapi kebaikan amal kita selama hidup. Kalau amal kita bagus, maka itulah yang membuat kita lancar di dalam menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Dan itulah yang perlu kita rasakan dan perlu kita resapi kepada diri kita masing-masing sampai sekarang. Bagaimana amal kita? Apakah kita sudah siap untuk ditanya Mungkar dan Nakir ketika masuk kubur? Apakah kira-kira kita akan menjawabnya dengan fasih dan lancar?
Kalau seseorang itu tidak bisa menjawabnya karena amalnya buruk, maka ketika itulah dia akan diazab oleh mungkar dan nakir, dan azabnya semakin hari semakin bertambah. Tidak berhenti sampai hari kebangkitan. Nauzubillah min zalik. Kita tidak tahu. Kalau kita hidup mungkin hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau azab sampai hari kebangkitan, kita tidak tahu kapan hari kebangkitan. Bisa jadi 100 tahun lagi, bisa jadi 200 tahun lagi, bisa jadi 300 tahun lagi, bahkan mungkin bisa jadi 1 abad lagi yang kita tersiksa di alam kubur. Dan yang merasakan siksanya bukan badan kita, tetapi ruh kita. Kemudian fase selanjutnya, ada lagi yang namanya hari kebangkitan. Nah, ini hari kebangkitan ketika semua manusia dibangkitkan. Kita kalau wafat, maka semua kulit, tulang, belulang kita akan hancur, dimakan oleh hewan-hewan dan ulat-ulat yang ada di tanah. Ya, apapun skincare tak, bagaimanapun bagusnya baju tak, karena kalau wafat ki baju tak satu model ji, satu warna ji bu. Putih polos, tidak ada modelnya. Ya, bahkan mohon maaf, mungkin lebih murah dari semua baju tak. Apapun skincare tak, satu-satunya skincare tak ketika masuk ke alam kubur cuma kapur barus. Mohon maaf. Ya. Apapun wanginya parfum tak selama hidup, ketika kita masuk kubur maka parfum tak itu cuma satu. Kalau orang Arab bilangnya za'faron. Ada bubuk yang ditaburkan sebelum mayat itu dimasukkan ke dalam kain kafannya. Yaitu parfum kita. Ya, sebesar apapun rumah tak nanti kalau masuk di kubur cuma 2 kali 1 dan tidak ada lampunya. Ya inilah rumah kita yang abadi, rumah kita yang paling lama, alam kubur. Semuanya akan habis dimakan oleh ulat, akan habis dimakan oleh binatang kecuali 1, tulang ekor kita. Tidak akan hancur tulang itu. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Masalahnya ketika sudah dibangkitkan, manusia itu akan dibangkitkan sesuai keadaan kematiannya. Kalau dia mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, maka dia akan bangkit dalam keadaan yang baik. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, maka dia akan bangkit dalam keadaan yang buruk. Nauzubillah min zalik. Nah, ketika manusia sudah dibangkitkan, ada yang bangkit dalam keadaan baik, ada yang bangkit dalam keadaan buruk, maka ketika itu mereka dikelompokkan. Yang baik disatukan jadi satu kelompok, yang buruk disatukan jadi satu kelompok. Kemudian mereka digiring oleh api sampai ke padang mahsyar. Nah, ini fase lagi, ini jauh lebih berat lagi. Ya, di padang mahsyar dikatakan semua manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Dan semua mereka tidak berbusana dan jarak antara kepala mereka dan matahari 1 mil. Di dalam Sahih Bukhari, riwayat Anas bin Malik, dikatakan gadramil. Kata periwayatnya ini saya tidak tahu gadramil yang dimaksud oleh Nabi. Apakah mil itu artinya jarak 1 mil? Atau mil yang artinya, mil itu dalam bahasa Arab ada 2 artinya. Ada jarak 1 mil, itu bahasa Arabnya mil. Ada mil, itu artinya besi cilla. Tahu kicilla? Ini yang perempuan-perempuan biasa tahu. Sifat mata. Ya. Celak, kalau orang dulu celaknya biasanya ada besinya. Nah, besinya itu bahasa Arabnya mil. Ya, mentok-mentok 7 cm, 8 cm. Kata periwayat hadis saya tidak tahu. Gadramil, jarak matahari dengan kepala manusia apakah 1 mil atau sejarak 1 besi cilla itu. Intinya sangat dekat. Tidak usah jauh-jauh, ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang kita hidup di Makassar, ya. Kalau bukan musim hujan ini, semua mengelumi karena panas. Padahal jaraknya matahari masih miliaran mil. Bagaimana nanti di hari mahsyar? Makanya keadaannya sangat genting. Sehabis itu, mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap kita. Itu azab juga. Habis dihisap masih ada sirat.
Jembatan Sirat. Ini jembatan Sirat, kata para ulama, tipisnya setipis rambut dibelah 7, tajamnya setajam pedang. Orang yang melewatinya di sisi kanannya dia akan membawa amanat, di sisi kirinya dia akan membawa silaturahim. Makanya kalau orang di dunia tidak amanat, dia tidak bisa melewati Sirat dengan gampang. Kalau di dunia silaturahimnya kurang bagus, maka dia tidak bisa melewati Sirat dengan gampang. Karena ada orang yang melewati Sirat secepat kilat, ada orang yang melewati Sirat sekejap mata, ada orang yang melewati Sirat normal, ada orang yang melewati Sirat terseok-seok, ada orang yang melewati Sirat sampai merangkak, ada orang baru berdiri sudah jatuh dan dibawanya adalah api neraka jahanam. Baru setelah itu di situ kita ditentukan. Kalau kita lolos melewati Sirat, kita akan masuk surga. Kalau tidak, maka neraka sudah menunggu di bawah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini fase kita dengar saja panjang. Apalagi kita alami. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita cuman amalan kita. Itulah tadi dikatakan di dalam ayat yang dibacakan oleh qari, absorna wa sami'na innakun farji'na na'mal salihan innakunna muqinun. Mereka, kita ini, kalau sudah wafat kita baru sadar. Ternyata seperti ini susahnya fase kehidupan setelah kematian. Meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan amal kebaikan. Kami sudah yakin. Tapi sayangnya kata Allah, kita sudah tidak diberikan kesempatan. Maka kesempatan kita saat ini ketika kita masih hidup. Nah, berbicara tentang amalan, karena ini malam Jumat, ada satu amalan, Ibu. Kalau kita pegang amalan ini, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jangan mikir dulu berpikir untuk bahagia. Selamat mau dulu. Karena belum tentu kita bisa selamat. Kalau kita bahagia di akhirat, itu adalah kelebihan yang sudah sangat baik. Tapi amalan ini insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Apa amalan itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Khususnya kalau malam-malam Jumat seperti ini. Ini kebetulan kita malam Jumat. Ya. Kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, aksiru minas salati alayya laylatal gharra fa inna akrabakum manzilatan yaumal qiyamah aksarukum minni salatan. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di malam-malam Jumat dan di hari Jumat, karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di Sirat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Ini fadilah pertama. Yang kedua, orang yang bersolawat, maka semua urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu bersolawat, maka insya Allah, dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kan yang kita cari itu. Kita ini beramal, tujuannya agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita sudah wafat dalam keadaan husnul khotimah, dikubur, insya Allah aman. Kebangkitan aman, mahsyar aman. Terus fase selanjutnya insya Allah aman kalau husnul khotimah. Salah satu sebab seseorang bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah dengan banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat. Saya teringat satu cerita. Dulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin kita sering dengar. Sufyan Ats-Tsauri. Suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah melakukan ibadah haji. Ketika beliau melaksanakan tawaf, biasanya dan sunnahnya orang ketika tawaf itu tidak berzikir kecuali hanya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda
wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ajak kita sama-sama bertalbiyah. Semoga dengan kita bertalbiyah di sini Allah panggil kita semuanya untuk bisa bertalbiyah di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ibu, haji dan umrah itu bukan karena uang, tapi karena panggilan. Berapa banyak orang punya uang tapi tidak sampai-sampai. Berapa banyak orang tidak punya uang tapi karena dipanggil Allah sampaikan. Allah sampaikan, ya. Mari sama-sama ibu kita bertalbiyah dengan niat semoga Allah panggil kita sebelum kita wafat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Agak dodong kuliah ini bapak-bapak kah? Satu kali lagi saya doakan yang paling keras cepat dipanggilnya insyaallah. Ingat Ki, malam ini malam Jumat tidak ditolak doa. Ya, siapa tahu bertepatan kita akan dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu, tidak ada orang pergi umroh haji kecuali minta kembali lagi. Bisa kita tanya kepada semua orang yang sudah sampai. Karena memang nikmatnya berbeda. Ya, oleh karenanya minimal kita niat. Kalau kita sudah ada niat, insya Allah kita dipanggil. Kadang ada orang jangankan niat, berpikir saja tidak mau. Nah, orang itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Nah, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau tawaf, dia dapati semua orang bertalbiyah kecuali satu orang di sampingnya. Yang dia baca hanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bilang Imam Sufyan Ats-Tsauri, oh mungkin satu kali ji. Masuk putaran kedua, sama lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai putaran ketujuh selesai, ini orang sama sekali tidak bertalbiyah. Penasaran Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, maka didekati orang itu. Ya rajul, wahai seseorang, apakah boleh saya bertanya kepadamu dengan satu hal? Kata orang itu, silahkan. Ya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, tadi selama aku tawaf, aku berada di sebelahmu. Aku dapati semua orang bertalbiyah kecuali engkau. Hanya fokus untuk bersolawat. Bukankah sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita tawaf itu bertalbiyah, bukan bersolawat? Maka orang ini menjawab apa? Wahai seseorang, kalau engkau tahu apa yang terjadi padaku, maka engkau tidak akan melewatkan satu detik dari hidupmu kecuali dengan sholawat. Oh, ini jawabannya dahsyat. Kalau engkau tahu apa yang terjadi kepada saya, engkau tidak akan melewatkan satu detik dari umurmu kecuali engkau bersholawat. Penasaran Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa ma hada? Apa itu yang terjadi kepadamu sampai engkau bisa bikin statement seperti itu? Maka orang ini bercerita, tadinya saya ke sini bukan sendirian. Saya menemani ayah saya yang ingin menunaikan haji. Tetapi di tengah perjalanan ayah saya wafat. Ketika ayah saya wafat, maka seluruh badannya berubah menjadi hitam kelap. Orang kalau wafat, kalau kita mau tahu dia wafatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, ada tanda-tandanya. Salah satunya, tandanya ketika dia sudah wafat. Kalau orang itu wafatnya setelah wafat, keadaan tersenyum, gembira, atau ada sedikit keringatnya di dahinya, maka itu tanda kalau dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tanda ya, belum tentu tanda. Ya, seperti juga kalau hujan tanda-tandanya mendung, tapi belum tentu mendung pasti hujan. Ya. Begitu juga kebalikannya. Kalau orang wafatnya dalam keadaan yang kurang baik, ya, tidak usah kita ceritakan, semoga kita dijauhkan. Maka itu tanda kalau dia wafat dalam keadaan su'ul
khotimah. Nah, anak ini khawatir bapaknya wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Ketika wafat, yang tadinya mukanya itu tidak terlalu hitam berubah menjadi hitam gelap. Ya, sekujur tubuhnya. Maka anak ini menangis. Ketika anak ini menangis, maka dia bermimpi dengan situasi yang sama, menangis di atas jasad ayahnya. Ketika dia menangis, maka tiba-tiba nampak seseorang yang putih, bersih, harum, berseri-seri, dia datang. Kemudian orang itu menyampaikan kepada anak ini, ya, pinggirlah engkau, karena saya ingin mengusapkan tangan saya di atas tubuh ayahmu. Maka diusapkanlah tangan orang ini, mulai dari wajah sampai ke kaki. Maka ketika itu wajahnya berubah menjadi putih berseri-seri. Maka orang ini bertanya, siapa engkau? Dan apa yang kau lakukan kepada ayahku? Maka orang ini menjawab, apakah engkau tidak kenal dengan saya? Saya adalah nabimu, Nabi Muhammad. Dan hari ini saya datang untuk membalas balasan sholawat ayahmu sebelum tidurnya. Jadi ayahnya punya kebiasaan sebelum tidur selalu mengirimkan sholawat 100 kali kepada Nabi Muhammad. Ketika ayahnya wafat dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad datang untuk membalas sholawatnya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka terbangun anak ini. Ketika dia terbangun, dia kaget. Ternyata ayahnya yang tadi hitam kelap berubah menjadi putih, bersih, bahkan harum. Ya. Ini cerita diambil dari kitab Fawaidul Mukhtarah. Diriwayatkan langsung oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Berkah sholawat. Maka kata anak itu, semenjak kejadian itu, saya tidak pernah meninggalkan satu detik dari umur saya kecuali bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata dia, kalau seandainya saya ngomong-ngomong seperti sekarang, dia sedang ngomong kan dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya hitung berapa menit saya ngomong, nanti saya ganti sholawatnya. Karena sholawat akan membuat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan banyak lagi fadilahnya sholawat, tidak terbatas. Ya, ada orang kebingungan dengan urusan duniawi, maka dia memperbanyak sholawat, insya Allah Allah mudahkan. Dengan syarat satu, kita yakin dengan sholawat kita. Nah, kadang kita ini manusia tidak yakin. Ketika kita berdoa kepada Allah, kadang kurang yakin. Kita yakinnya sama usaha kita. Itulah yang kadang membuat Allah tidak mengijabah doa kita. Karena kita lebih yakin dengan usaha dibandingkan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin Ustadz, masa faktor sholawat bisa lancar urusan duniawi? Kalau saya tidak kerja, tidak mungkin juga. Siapa bilang? Walaupun usaha itu dianjurkan, tetapi hakikat utama adalah doa dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini tentang sholawat. Jadi kalau kita mau hidup, apalagi di zaman sekarang, ya, kita hidup ini sekarang di zaman HP. Betul Ibu? Ibu betul? Betul Ibu? Mengantuk Miki juga? Tidak jadi? Kadang kalau terlalu lama mengantuk, tidak Ji? Kita sekarang hidup di zaman HP, betul? Bangun tidur apa yang dipegang Ibu? Mau tidur apa yang dipegang? Lagi makan apa yang dipegang? Kemana-mana apa yang dibawa? Tidak bisa dipungkiri. Sekarang kita kalau tidur bukan pasangan yang dilihat. Tidak ada suami yang lihat istrinya, yang dilihat HP-nya. Istri juga begitu. Kalau lagi tidur bukan suaminya yang dilihat, HP-nya yang dilihat. Bahkan maaf-maaf, banyak orang tidur bibirnya cium HP. Ya? Betul tidak Ibu? Betul. Mohon maaf, kita Ibu kalau keluar rumah tidak bawa HP, yakin Kak, 90% pasti kembali ke rumah. Betul? Coba kalau Al-Quran. Jadi pedoman kita itu Al-Quran atau HP? Kalau keluar ke rumah tidak bawa ke HP, mau pergi jauh, ya, pasti kembali ke rumah. Apa dilupai? HP-ku. Tapi apakah pernah kita lupa bawa Al-Quran kembali ke rumah? Tidak. Tidak apa-apa Ustaz, Al-Quran Ji. Jadi kita ini sekarang hidup di zaman orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin memutarbalikkan
pikiran kita, menjauhkan kita dari Al-Quran. Tapi ada di Al-Quran di HP ku Ustaz, mana lebih sering dibuka? Al-Quran atau Facebook? Makanya ibu, saya kasih satu cara gampang dan efektif. Setiap ki lagi main HP, mau ki lagi buka Shopee atau TikTok atau Instagram atau Facebook, kita scroll kan? Setiap satu kali ki scroll, bersolawat ki juga. Insya Allah lebih 1000 kali solawat tak satu hari. Karena kita tanpa terasa. Atau kalau kita buka HP, powernya kita nyalakan sambil solawat. Sambil solawat. Insya Allah lebih 1000 kali solawat tak. Minimal bisa membuat kita lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad. Kalau mau lebih bagus lagi, sebelum tidur, sisihkan waktu tak sedikit saja untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebut namanya, panggil namanya. Kira-kira kalau saya setiap hari memanggil satu orang, lebih 100 kali, saya telepon satu hari 100 kali, kira-kira diangkat atau tidak? Insya Allah diangkat. Satu kali saya telepon, dia tidak angkat. 2 kali tidak, 3 kali tidak, 10 kali, 20 kali, 100 kali insya Allah diangkat. Ya, begitu juga Nabi. Tidak mungkin Nabi kita panggil 100 kali setiap hari, kecuali pasti kenal dengan kita. Nah, kalau kita sudah kenal dengan Nabi, janjinya Nabi tadi, aktsarukum salatan alayya akrabukum manzilatan yaumal qiyamah. Semakin banyak salawat kita dengan Nabi, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Kira-kira ibu kalau dekati sama wali kota Makassar, insya Allah aman tidak hidup tak di Makassar? Nasami? Aman, sentosa. Wali kota Makassar. Kita dekat sama dia, ada apa-apa tinggal kopi. Ya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad di alam kubur? Nabi Muhammad di mahsyar, Nabi Muhammad di sirat, Nabi Muhammad. Maka yang perlu kita buat sekarang di dunia, karena kalau kita mau andalkan sholat, seperti apa sih sholat kita? Mohon maaf, sholat kita alhamdulillah kalau masih tepat waktu. Kadang juga tidak khusyuk. Kita jujur-jujuran kalau hidup di zaman ini. Ya, kadang bahkan sholatnya lewat. Kalau kita mau andalkan sholat kita, mau andalkan puasa, puasa kita berbeda dengan puasanya para nabi. Nabi kalau puasa, itu puasa dari syahwat. Kalau kita puasa dari makan dan minum saja. Berbeda kadar puasa kita. Mau andalkan sedekah, ya, sedekah kita juga seperti apa banyaknya. Dan belum tentu setiap sedekah kita diterima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada sedekah yang tidak diterima. Apa? Sedekah yang sering diungkit-ungkit. Tidak diterima. Apa yang kita mau andalkan? Satu-satunya yang bisa kita andalkan dan amalan yang mudah di zaman sekarang, sholawat. Dan sholawat ini bisa menjamin kehidupan kita setelah wafat, bisa menjamin kematian kita. Ada urusan yang susah di dunia, juga bisa dijamin dengan sholawat kita. Kalau kita punya dosa besar, ibu, kenal Nabi Adam? Kenal? Kenal atau tahu? Ya. Nabi Adam ketika diusir dari surga, itu taubatnya tidak diterima 40 tahun. Ini Nabi loh. 40 tahun tidak diterima taubatnya. Kapan diterima taubatnya? Ketika berdoa menggunakan sholawat. Makanya kata para ulama, kalau kita mau berdoa, doa tak dikabulkan, salah satu caranya, sisipkan doa kita di antara 2 sholawat. Buka doa tak dengan sholawat, tutup doa tak dengan sholawat. Insya Allah doa kita dikabulkan selama kita tidak berbuat dolim. Karena salah satu sebab orang doanya tertolak kalau suka berbuat dolim. Bukan hanya dolim kepada manusia, tetapi dolim kepada seluruh makhluk. Mau hewan, mau tumbuhan. Kalau kita sering dolim, maka doa kita akan tertolak. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah saya tidak lama-lama lagi. Karena kuliah banyak yang tunduk-tunduk. Saya itu Pak, kalau ceramah tidak lama-lama Pak. Kalau lebih 3 kali orang tunduk-tunduk, atau pindah posisi kakinya lebih dari 3 kali, insya Allah berhenti Mak. Ya. Ditau jiko deta.
Iya. Tidak Ibu ya. Tapi saya minta sama-sama sebelum kita akhiri ceramah ini mumpung kita berada di malam Jumat, malam yang tidak ditolak doa, dan di malam Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersolawat, ya. Dan kita tadi baru mengupas fadilah dari solawat, maka mari sama-sama kita bersolawat pada malam hari ini. Dan kita hadirkan semua niat-niat kita, hajat-hajat kita di dalam hati kita ketika bersolawat. Apapun hajat kita, sesusah apapun hajat kita, niatkan. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita. Yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang punya keluarga Allah jaga keluarganya. Yang belum ketemu jodohnya Allah pertemukan dengan jodohnya yang baik. Yang punya anak Allah jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Dan kelak kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selamat sampai masuk ke dalam surga dan berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Ibu, Bapak, sama-sama saya tuntun untuk bersolawat. Mari sama-sama kita ikuti. Yang paling besar suaranya, insya Allah paling cepat kabul hajatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Lagi Bu, kita sholawat, tapi sekarang sambil kita bayangkan Nabi besar Muhammad. Kita bayangkan dan kita minta sama Allah minimal seumur hidup satu kali sebelum kita wafat dipertemukan dengan beliau dan diperlihatkan wajah beliau. Kalau tidak bisa ketika hidup, minimal ketika nyawa kita dicabut beliau hadir. Ya. Mari sama-sama sambil kita juga niat mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah ditinggikan derajatnya oleh Allah, dilapangkan kuburannya oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya dan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirina hamdan hamidin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, pada malam yang mulia ini, malam yang dikabulkan segala doa, kami berkumpul di salah satu rumah hamba-Mu yang baru saja Engkau panggil dalam rangka untuk mendoakannya dan menghibur keluarganya. Maka ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahannya ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penerima Taubat dan Zat yang Maha Pengampun ya Allah. Apabila Engkau dapati dari hidupnya banyak amalan, maka jadikanlah amalnya menjadi amal yang menyelamatkannya di alam kubur ya Allah, menyelamatkannya di alam mahsyar ya Allah, dan membuatnya masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan lipat gandakanlah amal kebaikan tersebut, karena Engkau adalah Zat yang Maha melipat gandakan segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami hari ini hadir di tempat ini ya Allah juga memiliki hajat ya Allah, memiliki urusan ya Allah. Maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, hajat duniawi dan hajat ukhrawi ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kesalahan kami, dan tutuplah segala aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau sucikan hatinya, Engkau terima amalnya, dan Engkau istiqomahkan di dalam beramal ya Allah. Ketika saatnya nanti Engkau panggil kami, maka panggillah kami dalam keadaan yang baik, dan panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah anak-anak almarhumah menjadi anak-anak yang berbakti, yang selalu mengingat orang tuanya ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, tutuplah segala kesusahan mereka, dan jadikanlah hidup mereka setelah ini menjadi hidup yang lebih bahagia, menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan sesuatu yang terbaik darimu setelah musibah ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahumma bijalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi afati wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kena beri. Dhalina amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.